Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, anak-anak kita dijaga oleh Allah, dijadikan anak yang soleh, solehah, jadi penenang jiwa, penghibur kita dunia akhirat. Semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ada hadhihi niyah wa ala man nawasal husulih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahamani, hasbi Allahu liman bagha alaiha, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali bil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Ini sudah malam keberapa ini? Dzulhijjah. Ketiga apa keempat? Keempat. Hitungan mana? Sampai ikut yang mana? Nah, lebarannya ikut yang mana? Oh, Kemis berarti. Ini khotib enak 2 kali. Diterima aja lah. Khutbah 2 kali. Wah, nyaman ini.
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyam." Tidak ada hari-hari al-amalu soleh, amal-amal soleh. Apa aja? Nuntut ilmu kah? Zikir kah? Sholawat kah? Istighfar kah? Ya, bakti sama orang tua, menyenangkan suami, ya, menyenangkan istri, menyenangkan anak. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu aham, lebih disenangi oleh Allah min asri Dzulhijjah, daripada bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini orang-orang soleh ini sibuk mereka. Bukan sekedar puasa doang, udah. Semuanya aktivitas, baca Quran, ya, zikir, semuanya ditingkatkan. Sampai ada satu Nabi bersabda, bagaimana dengan orang yang berjihad di jalan Allah ya Rasulullah? Orang yang berjuang di jalan Allah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya berperang. Nabi menjawab, halal jihad walal jihad fisabilillah. Bahkan berjuang di jalan Allah pun masih kalah. Apalagi yang paling enak-enaknya orang itu di hari Arafah sedang wukuf di tanah Arafah. Itu paling nikmat. Sampai dalam kitab Ihya Ulumuddin ada orang duduk aja dah di padang Arafah, belum ngapa-ngapain, itu semua dosanya udah diampuni oleh Allah. Sampai dia menyangka umpamanya nih orang ini dosanya sampai ke ananis sama, dosanya seujung langit, atau ke ada dirimali, seperti hitungan kerikil-kerikil pasir kecil. Bukan kerikil loh, kalau kerikil kan gede-gede, itu kerikil pasir. Pasir itu bukan tanah, pasir itu batu-batu makanya dia kalau diginikan terasa kasar. Kalau digini kelihatan ada percik-percik, pernik-pernik, warna-warni. Kalau tanah lihat kan beda. Kalau diginikan, kalau dikasih air malah hilang, campur dengan air. Itu katanya Nabi, walaupun sehitungan ka'ada dirimali, seperti hitungan kerikil-kerikil pasir yang kecil, atau mislu zabadil bahri, seperti buih yang ada di lautan. Ya, apa buih di lautan? Tidak henti-hentinya dosa itu terus. Artinya buih itu kalau setiap ada gelombang itu kelihatan buihnya. Turun gini ada buihnya. Nanti gelombang dari jauh, itu buih di ujungnya itu, kena pantai subur. Maka pantai itu seluruh dunia, 70% bumi ini adalah berupa lautan dan pantai. Ya, itu dosanya kayak gitu. Dia wukuf di tanah Arafah, kemudian membaca istighfar, dia meminta ampun kepada Allah, semua dosanya orang itu diampuni oleh Allah. Dan termasuk dosa besar, ini termasuk dosa orang wukuf di tanah Arafah tapi masih punya dosa. Apa penyebabnya? Dia menyangka kepada Allah bahwasanya walaupun dia wukuf di tanah Arafah, dia menyangka dosanya tidak diampuni oleh Allah. Berarti dia itu suudzon kepada Allah, sangka buruk kepada Allah, menganggap Allah itu tidak punya sifat ghafar, Allah punya sifat ghafur, Allahumma punya sifat sattar, ya. Dia tidak menganggap Allah punya sifat itu semuanya. Maka untung benar orang yang di tanggal 9 Dzulhijjah
Di hari Arafah orang itu sedang wukuf di tanah Arafah. Apalagi sampai mutadzallil. Mutadzallil itu rendah diri kepada Allah, teriak-teriak, ya Rob, ya Rob. Kayak tidak ada lagi yang disebut kecuali hanya Allah. Tidak ada yang diharap lagi kecuali hanya kepada Allah. Kemudian iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Kayak pun contoh iktiraf itu kayak zikirnya Abu Nawas. Itu iktiraf. Ya. Sambil teriak-teriak kepada Allah, tidak masalah. Ya. Seperti Abu Nawas itu kan mu'tarif. Mu'tarif itu orang yang mengakui dengan dosanya. Ilahilas tulil firdaus si ahlan. Allah, kalau aku jadi ahli surga tidak pantas. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi ya Allah, kalau masuk neraka jujur aku tidak tahan. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka cukup ya Allah, terima taubatku. Fahabli taubatan, berikan kepadaku ya Allah taubat. Waghfir dzunubi, cukup ampuni dosaku ya Allah. Fa innaka ghafiru dzambil adimi. Engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Dzunubi mislu a'dadir rimali. Wahai Allah, dosaku bagaikan kerikil-kerikil yang kecil di pantai. Fahabli taubatan ya dzal jalali. Maka terimalah ya Allah taubatku, wahai Allah yang maha agung. Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Allah, umurku tiap hari berkurang. Ya, kita kadang-kadang tidak merasa berkurang, Bang. Kita ini kayak makai hidupnya selama-lamanya. Ya, karena tidak pernah kita ini mengaku, merenung, tidak pernah. Makanya ujar Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu. Jadi tiap hari itu ada waktu kita nih duduk merenung. Ya, duduk merenung. Ya Allah, hari ini umurku berkurang sehari ya Allah. Terus di cross check, bahasa dilihat-lihat ibadah kita selama seharian ini apa. Terus lupanya sama Allah berapa jam. Ya, asih dengan dunia aja berapa jam. Terus selama ingat kepada Allah berapa jam. Sekali-kali kita koreksi. Apa masih sibukkah kita dengan urusan dunia kita, ataukah kita sudah mempersiapkan akan kedatangan kematian? Makanya ujar Nabi, idza aradallahu bi'abdin khairan. Kalau Allah ya menjadikan seorang hamba itu baik, Allah yang menginginkan orang itu menjadi orang baik, satu kata Nabi, faqahahu fiddin. Orang itu disenangkan menuntut ilmu agama, seneng ngaji. Sebab orang seneng ngaji itu tandanya taubat, Pak. Orang itu kepingin jadi orang baik. Ya, watawasau bil haq watawasau bis. Tempatnya nasihat, tempatnya ngajak sabar, tempatnya maaf, aib-aib kita dibuka, kemudian kita ditunjukkan cara jalannya supaya lebih baik. Di mana? Majelis ilmu. Sampai ada keterangan, siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, ingin jadi orang baik, tapi tidak senang dengan majelis ilmu, tidak mau duduk di majelis ilmu, dakwahu kadzib. Pengakuan dia cinta, kepingin bertaubat kepada Allah, ngaku taubat kepada Allah, tapi tidak mau hadir majelis ilmu, tidak mau kumpul sama orang alim, tidak mau duduk sama orang ahli hikmah, maka dakwanya, pengakuan dia bohong. Ya, sahabat Nabi, Pang, lihatin, ngaku dia banyak dosa,
Masuk Islam tempatnya di mana? Beliau berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kumpul, dapat nasihat dari Rasulullah. Kata Nabi, alaikum bi mujalasatil ulama. Wajib kamu itu duduk sama orang alim, ngaji kayak gini. Kemudian wazahakamil hukama, kepada orang ahli hikmah engkau berdesak-desakan. Siapa orang ahli hikmah? Orang yang mampu membimbing hati kita, menata hati kita, mengarahkan hati kita, membuka aib kita, kemudian diberikan jalan untuk membersihkannya. Ya, kadang-kadang ada orang itu rajin ibadah aja, tapi kurang peduli sama orang. Ya, ketemu sama orang ahli hikmah, apa yang diajarkan? Suruh jualan. Apa namanya? Kalau interaksi, ya, interaksi dengan orang. Di situ dia diajarin cara berdagang. Di situ beliau ajarin cara bersedekah. Tadinya sibuk dengan ibadah kita sendiri, asik dengan kita sendiri. Padahal ibadah itu Pak ya, intinya satu, sama Allah baik, bukti baiknya sama Allah, sama manusia dia baik. Orang sholatnya baik, gimana sholatnya orang yang baik? Salatnya orang yang baik, di situ dia menjadi orang yang dermawan, orang yang perhatian kepada orang lain. Sambil liatin orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Di situ dijelaskan fawailul musallin, celakalah, neraka wel bagi orang yang sholat. Udah sholat masih neraka wel, kurang apa lagi? Fawailul musallin, berarti orang itu udah sholat tapi tetap dapat neraka wel. Kenapa? Ada 3. Alladzina hum an salatihim sahun. Satu, dia lalai jaga waktu, termasuk sholat duhur kadang jam 2:30, asar kadang jam 5:30, sampai ada lagunya itu, duhur apa kesiangan itu. Apa guru? Guru Udin aja lah. Asar keuyuhan gitu. Malam isya ketiduran, subuh kesiangan. Sampai ada lagunya gitu. Ya Allah, fawailul lil musallin. Lalai waktunya, termasuk lalai di dalam sholat dia lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang terakhir, alladzina hum yura'un. Dia riya, pamer. Sholatnya bukan karena Allah, ingin disanjung orang, setiap amalnya seperti itu. Nah, yang terakhir, alladzina hum yura'una. Nah, yang terakhir ini, wa yamna'unal ma'un. Yamna'u ini Bu, orangnya tuh gini. Nah, apa nang gini ini maksudnya? Seke. Pelit. Katanya Allah, gimana kita hidup? Satu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan tanganmu itu kau taruh di belakang. Nih, udah dipegang, dirantai, wala taj'al yadak maghlulah. Maghlulah itu dirantai. Nih coba gini. Nih, udah dirantai, tangannya ditaruh di sini. Nih, kira-kira orang ini mau sedekah enggak kira-kira? Duitnya di kantong. Duitnya di kantong, tangannya ditaruh sini. Nih.
bisa sedekah dia. Ini saya ini lagi radang, ini nih kering betul, berangkat tadi minum obat, sekarang kayaknya menggumpal malahan baju. Saya nggak salah ya, karena mau lebaran nanti khutbah ya apa lagi, pas khutbahnya 2 kali lagi. Lebaran 2 kali, ini repot ini karena Arafahnya ini Al-Hajju Arafah. Orang haji itu sebenarnya ngikutin Arafah kita ini. Ya apa Arafahnya di situ kita ikuti. Ya. Jangan kayak gini jadi orang, tangannya ditaruh belakang, habis itu dibelenggu lagi. Tapi juga wala tabsutha kullal basti, bukan besti lo ya, kullal basti. Nah kayak gini artinya apa Bu Kalau dapat duit habis, dapat duit 1 juta bagi-bagi, dapat lagi 1 juta, jangan lo ucap. Islam itu udah harus, maaf lah, kadang-kadang ada yang disedekahkan, ada juga yang disimpan celengan lah. Makanya Islam mengajarkan cuma berapa? 2,5%. Nggak harus hambur-hambur semuanya, ndak. Nah, ini untuk cadangan anak-anak kuliah ya, disimpan. Tapi ndak sekek juga, gara-gara anak kuliah ndak pernah sedekah. Tetap sedekahnya ada, simpan juga ada. Jangan juga dibelenggu, juga jangan dihampar. Khairul umur awsatuha, amal nang paling bagus tengah-tengah. Lah, makanya tengah itu paling enak, betul enggak Bu? Tengah-tengah itu paling enak kalau. Nah, coba darahnya ketinggian, opname. Darahnya turun, opname. Yang aman tengah, ya kalau. Jadi tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, tengah-tengah aja. Jangan juga terlalu seke, juga jangan terlalu dermawan. Ya. Islam ngatur. Nih. Kemudian sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan berjihad ya Rasulullah? Tetap Nabi mengatakan, walal jihad fisabilillah. Jadi bulan ini kita banyakin amal. Entah sedekah, nih. Sampai mampunya apa. Masing-masing kan beda-beda, nih. Masing-masing beda-beda. Kadang-kadang mungkin ada orang yang mungkin sibuk kerjaannya, padat atau berat, sehingga puasa di bulan ini 10 Dzulhijjah tidak mampu. Tapi alhamdulillah rezekinya lancar, ambil dengan cara sedekah. Puasa tidak bisa, jalur sedekah. Atau jalur yang lain, baca, Nabi ajarkan apa? Aksiru, perbanyak oleh kalian minat tahlil, baca kalimat la ilaha illallah, wa takbir, baca takbir, wa tahmid, baca tahmid, wa tasbih, dan membaca tasbih. Di bulan ini bacaan yang kita baca paling bagus adalah zikir la ilaha illallah. Karena ada itu wiritannya kayaknya, la ilaha illallah adada ayyami wad duhur, la ilaha illallah ya, adadal apa ayam wasuhur, itu la ilaha illallah adada aurakil, adada amtaril matar ya, la ilaha illallah adada amwajil bihubukhur,
la ilaha illallah. Kan itu ada bacaan la ilaha. Ya Allah, aku membaca la ilaha illallah sehitungan daripada hari dan tahun. La ilaha illallah, aku membaca sehitungan bulan. La ilaha illallah, aku menghitung sehitungan daun-daun dan pepohonan. La ilaha illallah, aku menghitung sejumlah kerikil-kerikil, ya. Dan ya Allah illallah, aku menghitung sehitungan membaca la ilaha illallah sehitungan banyaknya daripada amwajil buhur, gelombang daripada lautan. Semuanya dibaca oleh kita. Nggak hafal, ya la ilaha illallah doang. Gitu aja kok repot. Ya, baca la ilaha illallah. Ujar Nabi, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ta'ala yu'bada fiha min asri dzilhijjah. Tidak ada hari yang Allah lebih senang ketika disembah oleh hambanya melebihi seorang hamba beribadah kepada Allah di dalam 10 Dzulhijjah. Syiamu yaumin, kita berpuasa sehari mulai tanggal 1 sampai 9, khusus 1 sampai 8. Kalau 9 beda pahalanya, ya. Siapa orang yang berpuasa di hari 10 Dzulhijjah, ya'dilu syami yaumin, sebanding kita berpuasa sehari di dalam bulan Dzulhijjah ini, syama sanatin, seperti pian puasa setahun. Jadi sehari kayak setahun, 2 hari 2 tahun. Kalau hari Arafah, man shoma yauma Arafah kataballahu ta'ala syama sittina sana. Siapa orang yang berpuasa hari Arafah ditulis kayak puasa selama 60 tahun. Wa kataballahu minal qanitin, dan dijadikan Allah golongan orang yang patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pian ini umurnya pendek-pendek. Rata-rata umur mentok 70, 80. Ada yang kepingin panjang umur sini? Ibu-ibu kepingin panjang umur? Panjang umur? Ulun doakan umur pian 400 tahun. Nah, maulah. Ini panjang umur betulan nih. Kayaknya takut juga, nggak, janganlah 400 tahun. Ibu, ada satu cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh ini waktu lagi jalan ketemu seorang ibu lagi menangis. Seorang ibu lagi menangis, sesenggukan, dia pegangin anaknya. Begitu ketemu Nabi Nuh, ditanyain, ibu kenapa menangis? Aku ditinggal mati anakku, wahai Nabi Nuh. Oh, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kasihan Nabi Nuh. Kenapa kasihan? Anakku meninggal umur terlalu muda. Terlalu muda. Iya, kasihan dia mati muda. Maka Nabi Nuh bertanya, berapa umur anak ibu? Wahai Nabi Nuh, anakku mati muda, kasihan dia. Dia baru berumur 350 tahun. Berapa? 350? Katanya mati muda, Bu. Kita ngelihat nenek-nenek umur 80 aja sudah ini. Umurnya tuh ini 350 masih muda. Apa memang betul muda? Memang bujur. Karena dia umur 350
rata-rata umurnya Nabi Nuh dan umatnya itu 1000 tahun. Kayak kita rata-rata umur 60 tahun kalau meninggal. Nah ada anak umur 20. Saya tanya 20 itu muda apa tua? Muda. Karena sepertiga dari 60. Yang 350 tadi tua apa muda? Muda. Karena ukurannya 1000. Maka maaf, nenek tadi bertanya, dia berumur 60 tahun rata-rata. Iya, kata Nabi Nuh. Apa yang dia lakukan? Apakah mereka itu ibadah terus? Tidak. Adalah sampai ibadah terus? Tidak. Orang sholat cuma 5 menit kok maghrib. Ya kan? Subuh berapa menit? 4 menit. Apalagi kalau sholat sendirian 2 menit. Oh, sama kok cepat? Katanya hafal. Ini coba mentok kita sholat sehari semalam cuma 25 menit. Mereka itu ibadahnya sebentar. Bagaimana ibadahnya mereka ketika ibadah? Di dalam ibadahnya pun mereka itu lupa daripada Allah. Dalam ibadahnya mereka masih lupa kepada Allah. Maka tadi itu fawailul lil alladzina hum an sholatihim lupa, lalai. Termasuk kita, tidak usah ngomongin orang jauh-jauh. Kita. Berapa banyak orang yang sholat ketika takbiratul ihram, kebetulan ada di punggung orang depannya tulisannya coblos nomor 1. Loh itu pun dibaca. Allah, coblos nomor 1. Nanti di sini ada tulisannya matikan HP Anda ketika sedang sholat. Takbiratul ihramnya dibaca. Sempatnya Allah silent. Ya, dibaca. Habis itu ruku, Allahu Akbar. Begitu ruku, kelihatan di depannya sarungnya bagus warnanya. Dibaca juga. Wadimor. Kenapa dia baca? Dia kepingin beli mereknya apa itu? Merek apa dia punya sarung kok bagus? Ya Allah. Yang bahasa kita ibu-ibu di dalam sholat masih sering kepikiran belanjaan. Sampai ada satu kisah yang Habib Idrus itu, ada orang kehilangan kunci datang. Beb, ulun kehilangan kunci beb. Maka ini harus cepat-cepat beb. Ulun ini di situ ada sertifikat lawan duit. Nah ini urusan sertifikatnya ini beb. Supaya lekas ketemu gimana beb? Kata Habib. Nah, ikam bulik lah kena dibaca Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' baini wa baina dhallati ya hafid. Ya, 119. Jadi habis sholat 2 rakaat minta sama Allah, baca itu tadi Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' baini wa baina dhallati, kumpulkan aku, temukan aku dengan barang hilang saya. Ya hafid, wahai Allah yang senantiasa menjaga. Baca 119. Inggih beb, saya laksanakan. Pulang langsung sholat, wudu, hampar sajadah, usolli sunnatar raka'ataini lillahi. Allah, begitu Allah itu subhanallah, langsung kelihatan kuncinya. Wah iya, di belakang pintu, lupa bu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Coba waktu takbir langsung penampakan Pak. Akhirnya tidak pakai wirid. Sudah ngapain aku berwirid, sudah penampakan sudah ada nyata ya loh. Langsung salam berdiri, langsung dilihat di belakang pintu. Nah bujur kan belakang pintu, langsung datangin Habib. Assalamualaikum, alhamdulillah Bipai. Bujur bebe, sholat ulun ketemu. Tahu lah Bib apa? Ulun waktu takbir ini masih takbir Bipai. Allah itu kelihatan kunci Bipai. Di belakang pintu nampak bujur. Memang luar biasa sholatnya. Belum wiritan sudah kelihatan Bipai. Katanya Habib goblok. Orang ingat sholat itu ingat Allah, bukan ingat kunci. Ya.
Itu kunci penampakan setan, nampakkan supaya kau lupa sama Allah. Oh gitu Beb ya? Iya. Tidak percaya sampean kalau kehilangan kontak mau berangkat motor, sholat aja mesti kelihatan dong. Allah, nah mana tadi kontak ini? Ting, langsung penampakan. Itu setannya yang nampakkan. Dia umurnya seperti itu, apa namanya, lupa. Di dalam sholatnya dia banyak lalai kepada Allah. Terus apakah mereka tidak mikirkan dunia? Katanya Nabi Nuh, mereka pikirannya adalah duit, duit, dan duit. Mulai pagi sampai tidur pikirannya untung, untung, untung. Ya. Kemudian nenek tadi bertanya, apa kelebihan mereka? Nah ini, begitu ditanya kelebihan, dia itu punya nabi. Dan nabinya itu sebaik-baik manusia. Nabinya itu adalah kekasihnya Allah. Maka dia pun dijadikan sebaik-baik umat. Jadi kita ini sebaik-baik umat. Bi akromir rusli kunna akromal umami. Sebab Rasul yang mulia, kita dijadikan Allah umat yang paling mulia. Itu. Jadi kalau kita puasa sehari sebanding dengan setahun. Wa qiyamu lailatin minhu, kalau kita bangun malam, sholat malam di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, seperti qiyami lailatul qadar. Seperti kita sholat malam Lailatul Qadar. Paling paling tidak habis isya sholat sunnah 2 rakaat. Syukur-syukur kalau sholat malam ibu, kalau sholat ba'diyah, kalau dikerjakan di masjid mungkin 2, boleh. Nanti sampai rumah ditambah 2. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah pulang dari masjid di waktu sholat isya kecuali beliau sholat di rumah 4 rakaat atau 6 rakaat. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat, ya'dilu qiyama lailatul qadar, maka orang itu sebanding dengan orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Apalagi seperti pada saat ini, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bisa kita di hari yang ke-9, ya 9 kita berarti hari rayanya Muhammadiyah, Muhammadiyahnya Lebaran. Nah kita puasa kita. Terus pokoknya serahkan sama Allah deh. Yang terbaik yang mana ya? Pasti Allah lebih tahu. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat. Barakah fid dini wad dunya. Al-Fatihah. Duitnya campuran. Iya, ya. Cukup kayaknya. Cukup. Kalau yang 2000-an kasih 1000 ya. Jemaah sekalian, demikianlah pengajian rutin kita
bersama Kiai Haji Muhammad Andi Faisal di Masjid Al-Hudri malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم